Latihan pertempuran telah berakhir. Tang Wutong menarik tombak naga emasnya saat dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejar di belakangnya. Ada apa, Wutong? Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan menuju tenda tempat dia beristirahat. Mereka berselisih sekarang. Untuk apa? Apakah ada yang tahu? Su Sanshi berbisik. Semua orang menggelengkan kepala kosong, dan hanya Bei Bei yang berpikir sejenak ketika dia berkata, Yu Hao sengaja memberi kesempatan pada Wutong, dan kupikir dia tahu itu. Itulah alasan mengapa dia kesal. Petik 2. Betulkah? Mengapa saya tidak melihat itu? Jiang Nanan sedikit tidak yakin. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, kita semua tahu kemampuan Yu Hao. Dia memberinya kesempatan sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan spiritual blast ketika dia menghindar. Dia seharusnya menggunakan spiritual shock. Selain itu, Yu Hao tidak menggunakan mata asuranya dari awal sampai akhir. Dia tidak menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Petik 2. Jiang Nanan bertanya, bukankah Wutong juga tidak menggunakan tubuh bela dirinya yang sebenarnya? Bei Bei menggelengkan kepalanya. Tidak, dia melakukannya. Ketika Wutong menggunakan kemampuannya yang berhubungan dengan matahari keemasan keunguan itu, dia menggunakannya dengan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Yu Hao juga menggunakan Pride of the Ice and Snow Empresses, tapi dia tidak menggunakan jiwa bela diri yang sebenarnya. Adapun pertarungan mereka dengan senjata mereka pada akhirnya, aku tidak mengerti itu. Tapi karena Wutong marah, pasti ada alasannya. Yu Hao kalah pertarungan terlalu tiba-tiba, dan sepertinya dia tidak menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Petik 2. Semua orang mengerti sedikit lebih baik ketika mereka mendengarkannya. Su Sanshi terkekeh dan berkata, saya tidak berpikir dia akan begitu kompetitif. Bei Bei melanjutkan, lagi pula, dia adalah Dou Luo bertitel. Dia pasti tidak merasa sangat baik karena Dou Luo berjudul tidak mengalahkan Sol Dou Luo, bahkan jika dia bertarung melawan Yu Hao. Dia seharusnya memberinya kekuatan penuh dalam pertarungan itu. Saya tidak berharap mereka memiliki kartu truf seperti itu. Petik 2. Huo Yu Hao sudah mengejar Tang Wutong kembali ke tendanya pada saat ini. Ada apa, Wutong? Bicara padaku. Jangan marah. Huo Yu Hao bergerak di samping Tang Wutong dengan senyum malu-malu di wajahnya. Tang Wutong masih cemberut. Sesuatu di mata Huo Yu Hao bergeser saat dia tiba-tiba menggunakan teleportasi instan dan muncul kembali tepat di seberang Tang Wutong, menghadapnya, dan menekankan bibirnya ke bibirnya. Mata Tang Wutong segera melebar saat bibir merahnya yang cemberut dicium. Kemarahan ringan di hatinya seperti lubang curahan karena segera menghilang. Tetapi pada saat berikutnya, seseorang tertentu berteriak dengan sedih ketika seberkas sinar keemasan yang kuat menghancurkannya dan mengirimnya meluncur keluar dari tenda, yang sekarang memiliki lubang besar di dalamnya. Yang lain dari Tang Sekte semua bergetar saat mereka melihat dari kejauhan. Bei Bei, Su Sanshi, dan Hekaitu bertukar pandangan saat pikiran yang sama muncul di kepala mereka. Lagi pula itu bukan hal yang baik sehingga istrimu begitu kuat. Yu Hao. Tang Wutong berlari keluar dari tendanya ketika dia datang di samping Huo Yu Hao, yang sedang berbaring tak bergerak di tanah. Ledakan itu sangat dahsyat dan kuat, dan bahkan dia bisa merasakan bahwa Huo Yu Hao tidak mudah menerima pukulan itu. Huo Yu Hao mengerang saat dia berjuang dari tanah. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang tepat ketika dia berdiri, dan dia jatuh ke lengan Tang Wutong. Tang Wutong takut segelnya akan meledakkannya sekali lagi, dan dia buru-buru mendukungnya dengan tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Seluruh tubuh saya sakit, saya tidak tahan lagi. Huo Yu Hao memejamkan matanya saat dia berbicara dengan wajah sedih. Tang Wutong buru-buru membantunya kembali ke tendanya. Ada ribuan orang menonton di luar, apa yang menurut mereka terjadi? Tang Wutong membantunya ke tempat tidur begitu mereka kembali ke tenda. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, kamu sudah datang. Siapa yang memintamu untuk menciumku? Petik 2. Huo Yu Hao terkekeh. Kamu terlalu imut saat cemberut. Aku tidak tahan, jadi aku harus mencium bibirmu. Hai, kapan ayah mertuaku akan melepaskan segel ini? Petik 2. Tang Wutong mendengus dan berkata, aku tidak akan setuju bahkan jika ayah ingin melepas segelku dengan kelakuanmu hari ini.
Mengapa? Apa yang salah dengan perilaku saya? Huo Yuhao tampak sedih. Tang Wutong menjawab, tentu saja perilaku Anda buruk. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dari awal sampai akhir. Petik 2. Huo Yuhao penuh dengan penyangkalan. Tidak, saya hanya memiliki gaya bertarung yang berbeda. Apakah Anda tidak melihat saya membalik semua kartu truf saya pada akhirnya? Tetapi lihat apa yang terjadi. Kitalah yang saling membalik kartu truf masing-masing. Untungnya, tidak ada orang luar. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Tang Wutong mendengus lagi. Jika orang lain tidak mengerti kamu, bagaimana aku bisa tidak? Kontrol Anda atas kekuatan spiritual Anda berarti Anda sepenuhnya mampu beralih lebih rumit di antara jiwa-jiwa bela diri Anda, dan Anda seharusnya tidak begitu bingung dan berantakan. Selain itu, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar menghabiskan kekuatan jiwamu pada akhirnya. Petik 2. Huo Yuhao berkata, hanya ada sedikit yang tersisa, jadi saya tidak bisa pingsan, bukan? Kamu begitu penuh energi, dan karena aku akan kalah pada akhirnya, tidak masuk akal bagiku untuk mengeluarkannya lagi. Petik 2. Tang Wutong cemberut, omong kosong. Saya hampir menghabiskan semua kekuatan jiwa saya, dan tidak pasti siapa yang akan menang pada akhirnya jika kami berdua menghabiskan semua kekuatan jiwa kami. Selanjutnya, spirit Anda dapat bertarung secara mandiri. Kenapa kamu tidak menggunakannya? Dan kau juga tidak menggunakan tubuh sejati jiwamu. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya kesempatan. Petik 2. Huo Yuhao memegangnya di pinggang dan berkata, kapan kamu menjadi begitu kompetitif? Tapi bukankah kamu juga menahan diri? Anda tidak menggunakan Clear Sky Hammer Anda dari awal hingga akhir. Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya memiliki satu cincin jiwa untuk jiwa bela diri itu, karena kamu memiliki kemampuan untuk menggabungkan dua jiwa bela diri bersama. Petik 2. Sudut mulut Tang Wutong melengkung menjadi senyum tipis, tetapi dia berkata, aku lupa. Huo Yuhao menatap wajahnya yang lembut dan cantik yang masih marah ketika dia naik ke telinganya dan berbisik, aku benar-benar ingin menggigitmu. Tang Wutong tersipu. Kamu sangat menyebalkan. Bergegas dan berkultivasi untuk pulih. Bukankah kita masih pergi ke Laut Es? Petik 2. Gigitan tidak akan menunda kita terlalu lama. Kemari. Huo Yuhao datang lebih dekat dengan ekspresi tidak senonoh di wajahnya. Tang Wutong menghindar. Dia waspada ketika dia menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa meterai saya akan meledakkan kamu lagi? Anda tidak dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Petik 2. Huo Yuhao merasa sedikit dikalahkan ketika mendengar kata-kata itu. Pukulan sebelumnya cukup berat, dan dia masih bisa merasakan sakit yang berdenyut-denyut di sekujur tubuhnya bahkan sekarang. Ayah mertua, kapan kamu akan muncul? Mohon kasihanilah aku. Huo Yuhao jatuh kembali ke tempat tidur saat dia berseru ke langit. Tang Wutong tersenyum dan berkata, kamu harus berdoa lebih keras. Ayah saya hampir tidak pernah ada. Petik 2. 3 pertempuran telah terjadi, dan 3 legiun insinyur jiwa Shrek Academy menjadi lebih kompak, sementara kekuatan bertarung mereka juga meningkat. Mereka menghancurkan lawan mereka di setiap kemenangan, dan itu sangat bermanfaat bagi kepercayaan diri mereka. Mereka telah menjarah sejumlah besar sumber daya, dan itu menutupi pengeluaran dan konsumsi harian ketiga legiun itu. Semangat tinggi dan tumbuh. Tapi sekarang, pertarungan keempat tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Semua penguasa jiwa hanya bisa tetap dalam demi-plan spektral untuk berkultivasi dan menunggu. Huo Yuhao dan Tang Wutong meninggalkan demi-plan spektralnya dengan tenang setelah beristirahat selama 1 malam. Mereka muncul di pantai Laut Es. Angin dingin seperti tulang mengepul saat mereka keluar, dan Tang Wutong menggigil kedinginan. Huo Yuhao buru-buru membawanya ke pelukannya saat mereka terbang tinggi ke langit. Mereka telah tinggal di dalam kamar hantu spektralnya selama 1 malam, dan itu sudah tengah hari pada hari kedua. Mereka memandang ke arah timur Sun City dari langit, tetapi tidak bisa melihat banyak. Setidaknya, tidak ada jejak bala bantuan. Huo Yuhao telah mengantongi semua alat pengintai jiwa dari udara tanpa belas kasihan setelah mereka selesai menjarah kota, dan menyimpannya di dalam ruang angkasa spektralnya. Seluruh kota langsung menjadi buta dan tuli.
Mereka tidak memiliki satelit untuk menyampaikan informasi, dan mereka tidak dapat mengirim berita ke darat dalam waktu singkat bagi mereka untuk mengirim bala bantuan. Eastern Sun City adalah kota terbesar di utara, dan mereka harus mencari bantuan dari kota-kota besar di pedalaman sehingga mereka dapat menemukan kekuatan militer yang cukup kuat untuk mendukung mereka. Musuh mereka telah pergi, jadi hal terpenting bagi mereka adalah mengirimkan informasi sambil mengarahkan makanan ke kota. Target pertama Eastern Sun City adalah Oak City, yang merupakan target sebelumnya dari tim Guo Yuhao ketika mereka mengirim utusan mereka. Oak City adalah salah satu gudang makanan paling penting di utara, tapi sayang sekali jawaban mereka negatif. Semua makanan yang tersisa di Eastern Sun City hanya cukup untuk menopang warganya selama seminggu, dan bencana akan melanda jika itu terseret lagi. Penguasa Eastern Sun City begitu sibuk sehingga mereka sudah siap bekerja. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa situasinya sebenarnya, dia masih bisa menebak dengan kasar. Dia tersenyum pada Tang Wutong dan berkata, "Saya memperkirakan bahwa kota Sun Timur akan membutuhkan 1 minggu untuk mengirimkan informasi apapun ke kota Radiant." Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Tianran ketika dia mengetahui apa yang terjadi. Petik 2. Tang Wutong berkata, "Mudah-mudahan, dia akan membalik pasukannya tepat waktu. Kami akan mencapai tujuan kami jika itu terjadi." Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan sesederhana itu. Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan pasukan mereka untuk memulai invasi, dan mereka tidak akan mengubah strategi mereka dengan mudah hanya karena peringkat punggung mereka menjadi sedikit tidak stabil. Oleh karena itu, masalah di garis depan tidak akan berubah kecuali bahaya di jajaran belakang mereka mencapai batas tertentu. Karenanya, misi kami baru saja dimulai. Ketika saatnya tiba bahwa Su Tianran merasa bahwa kekacauan di barisan punggungnya mengancam pemerintahannya, maka kita memiliki kesempatan untuk berhasil menarik pasukannya di garis depan ke belakang. Petik 2. Tang Wutong berkata, "Ayo, mari kita pergi ke Laut Es." Huo Yuhao memegang tangan kecilnya, dan kekuatan Haodong mengalir melalui tubuh mereka saat mereka terbang menuju Laut Es. Mereka berada di ekstrim north, tetapi permukaan laut belum sepenuhnya membeku. Lautan luas dan tidak ada ujung yang terlihat, sementara ada air hangat yang mengalir di bawah ombak dingin. Ini menghasilkan gunung es dan gletser besar yang muncul di atas permukaan laut, tetapi lautan tidak sepenuhnya membeku. Bahkan saat itu, suhu di tempat ini sangat rendah sehingga orang normal tidak dapat bertahan hidup. Bongkahan es melayang di sepanjang permukaan es samudera saat angin dingin memotong tulang. Angin membawa beberapa aroma laut yang menyengat dan menggigil ketika mereka berseru terus-menerus. Huo Yuhao sama sekali tidak takut dingin. Selanjutnya, kekuatan jiwanya pulih lebih cepat di lingkungan seperti itu, seperti dia adalah ikan di air. Tang Wutong perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan dirinya dari dingin. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Douluo berjudul, dan dia tidak disebut naga kupu-kupu Douluo tanpa alasan. Sedikit dingin ini tidak bisa mengancamnya. Jika kita bertarung di Laut Es, Wutong, kamu tidak akan cocok untukku. Huo Yuhao tertawa saat berbicara. Tang Wutong terdengar agak tidak percaya. Bagaimana kamu tahu kalau kita belum mencobanya? Jika Anda tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Petik 2. Tidak. Saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Jika aku mengalahkanmu, hatiku sakit. Jika saya kalah, tubuh saya sakit. Ini berarti tidak masuk akal bagiku untuk bertarung sama sekali. Bagaimana saya bisa melawan kamu? Huo Yuhao tertawa saat berbicara. Tang Wutong memukulnya dengan lembut, tapi dia semua tersenyum. Keduanya terbang ke dalam. Mereka tidak terbang sangat cepat, dan mereka tampak sangat santai. Tetapi Huo Yuhao terus-menerus menyapu Laut Es untuk gangguan dengan kekuatan spiritualnya. Dia bahkan akan memperluas kekuatan spiritualnya ke dalam air laut untuk diselidiki. Ada banyak makhluk air yang berenang di sekitar di bawah permukaan es, dan ada beberapa makhluk jiwa akuatik. Namun, mereka tidak berani menyerang Huo Yuhao dan Tang Wutong begitu mereka merasakan aura mereka yang hebat. Temperatur terus turun saat mereka terbang lebih jauh ke utara, sementara jumlah balok es mengambang terus meningkat. Gunung es yang sangat besar dapat dilihat kemanapun mereka pergi,
dan ada beberapa yang sangat besar yang tampak seperti pulau-pulau kecil. Ada beberapa binatang jiwa akuatik di permukaan es. Mereka memelototi Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi mereka tidak berani mendekat. Binatang buas sangat sensitif, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak sengaja menutupi aura mereka. Binatang buas normal yang memiliki budidaya yang relatif rendah tidak berani berpikir untuk menyerang mereka. Mereka terbang selama 15 menit, dan sekarang sangat jauh dari daratan. Huo Yuhao memanggil permaisuri salju dari laut rohaninya. Huo Yuhao bertanya, "Snow Empress, bagaimana kita akan menemukan Putri Duyung?" Permaisuri salju muncul di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya putih. Dia mengambil napas dalam-dalam saat keluar, dan wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Dia adalah Icheski Snow Lady, lingkungan yang sangat dingin seperti ini adalah favoritnya. Permaisuri salju menjelaskan, sepanjang sejarah, Putri Duyung telah hidup jauh di laut es. Anda harus terus keluar. Jangan khawatir, Anda tidak akan berada dalam banyak bahaya. Binatang buas air yang khas tidak bisa bertarung melawan kekuatan dan kecepatan yang dimiliki kalian berdua. Tetapi ketika Anda bertemu lawan yang tangguh yang tidak bisa Anda kalahkan, terbanglah ke langit. Binatang buas air akan menjadi semakin lemah semakin jauh dari samudera. Semua makhluk jiwa akuatik dibatasi oleh fakta ini tidak peduli kultivasi mereka. Anda harus memanggil saya lagi setelah terbang selama 2 jam lagi dengan kecepatan Anda saat ini, dan saya akan menemukan cara untuk memanggil para putri duyung itu untuk Anda. Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengangguk setuju. Mata sang ratu salju penuh kerinduan saat dia melirik laut es di sekitarnya sebelum dia kembali ke tubuh Huo Yuhao. Itu bukan karena dia tidak ingin terbang di atas laut es bersama dengan Huo Yuhao. Jika dia berada di luar saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dia akan menambah beban dan konsumsi energi Huo Yuhao. Huo Yuhao jauh lebih percaya diri setelah pertempurannya dengan Tang Wutong kemarin. Jika dia bekerja sama dengannya, bahkan Transoulen Doulos yang khas pun tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika lawan tertentu lebih kuat, tidak bisakah mereka melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka? Selanjutnya, mereka berada di laut es, di mana kemampuannya sangat diperkuat. Tanpa membicarakan hal lain, balok es yang keras itu semuanya adalah konduktor untuk ledakan esnya. Dia tidak perlu takut apapun bahkan jika dia dihadapkan dengan sejumlah besar makhluk jiwa akuatik. Dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mempertahankan kecepatan tinggi mereka sekitar 1000 meter di atas permukaan laut sementara mereka melanjutkan lebih jauh. Huo Yuhao percaya diri, tetapi dia tidak ceroboh. Dia menggunakan deteksi spiritual dari awal hingga akhir sehingga dia bisa merasakan segala sesuatu yang berubah di sekitarnya. Sangat sedikit binatang buas muncul di langit di atas laut es. Setidaknya, mereka belum menemukan binatang jiwa sepanjang perjalanan mereka. Jelas bahwa tempat ini seperti zona terlarang untuk binatang buas terbang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Mereka tidak bisa lagi merasakan daratan apapun, tetapi semakin banyak gunung es mulai muncul di permukaan laut. Seluruh lautan tampak putih ketika mereka menatap ke cakrawala, dan semakin sulit untuk melihat air. Suhu di tempat ini semakin dekat dan lebih dekat ke suhu di wilayah inti ekstrim North. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong, dan dia terus menggunakan Ice Empress Jade Scorpion untuk menyerap dinginnya dari tubuhnya ke dalam tubuhnya untuk menghilangkannya. Dia bisa membantu Tang Wutong melestarikan kekuatan jiwa untuk mempertahankan diri melawan dingin seperti ini. Tidak ada orang lain selain kita. Ketenangan hanya dengan es, salju, dan lautan luas ini terasa enak. Tang Wutong tersenyum saat berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata, tempat ini terlalu sepi. Mungkin merasa penasaran dan novel untuk 1 atau 2 hari, tetapi Anda mungkin akan terlalu kesepian jika Anda harus tinggal di tempat ini terlalu lama. Petik 2. Tang Wutong mengedipkan mata dan berkata, apakah aku memiliki toleransi yang rendah terhadap kesepian? Huo Yuhao melanjutkan, saya hanya berbicara tentang kondisi manusia normal. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian jika kau bersamaku. Petik 2. Aku merasa ingin makan ikan panggangmu. Tang Wutong tertawa saat dia berbicara.
Huo Yuhao terkejut saat dia buru-buru meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya. Cintaku, kita berada di atas permukaan lautan meskipun makhluk jiwa akuatik di bawah laut es tidak semua makhluk jiwa tipe ikan, kebanyakan dari mereka terkait. Jika kita memanggang ikan di tempat seperti ini, kita berkelahi dengan semua makhluk buas di sini. Petik 2. Tang Wutong terkikik dan berkata, aku hanya bercanda. Lihatlah betapa takutnya Anda. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat senyumnya menghilang. Matanya tumbuh fokus saat dia menatap ke arah tertentu, dan dia menarik Tang Wutong saat mereka mulai melambat. Ada sepasang mata sedingin es yang menatap langsung ke arah mereka dari gunung es raksasa di kejauhan. Itu adalah makhluk hidup yang sangat besar, dan ada beberapa ratus dari mereka berbaring bersujud di gunung es. Huo Yuhao menarik Tang Wutong karena dia bisa merasakan permusuhan mereka yang intens. Apa itu? Tang Wutong menatap ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Visinya tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao, tetapi dia masih bisa merasakan sesuatu di kejauhan dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Ada banyak binatang jiwa hitam, dan mereka semua memiliki ukuran yang berbeda. Yang terbesar panjangnya lebih dari selusin meter, dan memunculkan warna biru pudar. Yang terkecil hanya sedikit lebih panjang dari 1 meter, dan masing-masing memiliki 2 gading tajam yang keluar dari mulut mereka. Sea Devil Walruses. Ada banyak sekali. Huo Yuhao sedikit mengernyit. Sea Devil Walruses adalah spesies binatang jiwa akuatik yang sangat khas. Master jiwa tidak mengerti banyak tentang binatang jiwa akuatik, tapi ada pengantar tentang makhluk jiwa akuatik saat mereka belajar di Shrek Academy. Laut Devil Walrus adalah spesies binatang buas yang dianggap relatif jinak, dan karakteristik mereka yang paling menonjol adalah kemampuan bertahan mereka yang luar biasa tangguh. Devil Walrus laut yang tumbuh akan memiliki panjang lebih dari 7 meter, dan si Devil Walrus dianggap sebagai orang dewasa ketika budidaya lebih dari 100 tahun. Kerangkanya yang panjangnya 7 meter sangat berotot, dan kulitnya lebih dari 10 cm. Kulit mereka sangat tangguh, dan sangat tahan terhadap semua jenis serangan fisik. Si Devil Walrus yang berada di laut es mungkin juga sangat tahan terhadap serangan tipe es dan api. Tentu saja, semua binatang buas memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Dibandingkan dengan pertahanan mereka yang tangguh, mereka kekurangan serangan dan kecepatan. Si Devil Walruses hanya menjadi jauh lebih cepat di dalam air, mereka sangat lambat ketika mereka berada di atas air. Mereka hanya memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan air atau es untuk menyerang, dan serangan itu tidak dianggap kuat. Si Devil Walruses hidup dalam kelompok, dan 10 lebih dari walrus membentuk kawanan. Beberapa ratus walrus muncul pada saat yang sama, setidaknya, tidak disebutkan dalam ajaran Shrek Academy. Huo Yuhao membuat penilaian yang akurat hanya dengan satu pandangan. Si Devil Walruses ini memiliki peringkat budidaya yang sangat rata-rata. Yang terkuat adalah 10.000 tahun jiwa buas, dan mereka bertiga. Selebihnya ada berbagai budidaya, dan bahkan ada yang 10 tahun. Sepertinya tempat ini adalah habitat alami mereka. Petik 2. Huo Yuhao menjelaskan ini kepada Tang Wutong saat dia menariknya ke rute baru. Si Devil Walruses pada budidaya ini tidak mengancam mereka sama sekali. Selanjutnya, mereka terbang 1000 meter di langit. Dengan pemahaman Huo Yuhao tentang si Devil Walruses, bahkan mereka yang memiliki budidaya 10.000 tahun tidak dapat menyerang pada jarak lebih dari 1000 meter. Mereka hanya akan terbang di atas mereka. Dari sudut pandangnya, ini hanya selingan kecil dalam perjalanan mereka melintasi laut es. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang dengan sangat cepat melintasi langit, dan mereka baru saja akan terbang di atas gunung es yang ditumpangi oleh burung walrus itu. Tepat pada saat ini, beberapa si Devil Walruses terkemuka mengeluarkan beberapa benda aneh. Mereka tampak seperti cangkang keong emas besar. 12 walrus mengeluarkan cangkang seperti itu, dan mulai meniupnya dengan keras karena suara trompet yang dalam dapat terdengar. Ekspresi Huo Yuhao dan Tang Wutong berubah ketika mereka mendengar suara-suara itu, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitar mereka telah menegang. Aliran udara di sekitar mereka tampaknya benar-benar menghilang di saat berikutnya ketika mereka merasakan tubuh mereka jatuh dengan cepat. Setiap makhluk hidup yang ingin terbang di langit harus mengandalkan aliran udara.
Mereka harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mendorong arus udara agar mereka bisa terbang. Ketika semua aliran udara dan bahkan zat fisik telah menghilang dari langit, mereka akan berada dalam sesuatu seperti ruang hampa yang sangat bersih. Mereka tidak bisa memanfaatkan apapun, sehingga mereka akan jatuh karena tarikan gravitasi. Bahkan perkakas jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang punggung mereka menjadi tidak berguna dalam keadaan seperti itu. Sayap terentang yang tidak bisa mengandalkan aliran udara apapun tidak berguna. Jatuh dari 1000 meter di langit sama sekali tidak lucu. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang telah dilakukan walrus itu, dia selalu bisa tetap tenang ketika menghadapi bahaya. Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong saat dia segera pergi ke belakangnya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, sementara sayap naganya membentang selebar mungkin. Bahkan jika tidak ada aliran udara di langit, mereka masih akan menghasilkan beberapa resistensi dalam proses jatuh. Mereka dapat mengurangi kecepatan jatuhnya asalkan mereka dapat memanfaatkan beberapa hambatan udara. Cahaya keemasan meletus dari mata Huo Yuhao. Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan melalui deteksi spiritual bersama Huo Yuhao bahwa kekuatan spiritualnya telah mengunci sepotong es mengambang di permukaan laut langsung di bawah mereka. Huo Yuhao mengepalkan tangan kirinya di saat berikutnya ketika sepotong es mengambang meledak menjadi jutaan keping dengan ledakan keras, dan kekuatan ledakan yang luar biasa membawa gelombang udara dan air laut ke langit. Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah sekitar 300 meter dari permukaan laut dengan kecepatan sangat tinggi. Hambatan udara itu mendorong ke atas saat sayap Tang Wutong menangkap angin dan memperlambatnya. Hambatan udara itu mengusir jatuh cepat mereka sebelum jatuh ke permukaan laut sekali lagi. Jatuh dari 300 meter bukanlah masalah besar bagi individu yang tangguh sekuat mereka. Tang Wutong mengerutkan kening saat matanya melebar menatap kawanan si Devil Walruses. Aura intens muncul di sekitarnya saat dia mengangkat tangan kanannya, dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Tidak heran dia marah. Mereka hanya terbang ke depan, mengurus bisnis mereka sendiri, dan tidak punya niat untuk memprovokasi walrus sama sekali. Namun, si Devil Walruses ini tiba-tiba menyerang mereka, dan serangan itu bisa berakibat fatal. Jika mereka tidak memiliki respons yang sesuai, jatuh dari ketinggian seperti itu pasti akan berakibat fatal, karena ada begitu banyak gunung es di bawah mereka. Kedua belas si Devil Walruses yang meniup cangkang keong emas sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan mereka berdua turun dengan damai. Pemimpin melolong ke langit, dan beberapa ratus walrus dibagi menjadi dua tim untuk mengungguli Huo Yuhao dan Tang Wutong. Cahaya dingin berkedip di mata Tang Wutong saat pembunuhan merembes ke udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi menyerang dan membunuh binatang buas sejak mereka bergabung dengan roh mereka. Namun, mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu untuk mati jika binatang buas memprovokasi dan menyerang mereka. Tunggu, Wutong. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Tang Wutong meliriknya, dan aura pembunuhnya segera menghilang. Meskipun dia kadang-kadang sedikit arogan dan keras kepala, dan meskipun dia kompetitif ketika dia bertarung melawan Huo Yuhao, dia selalu membuat keputusan ketika mereka berada di luar. Dia harus memberi hormat yang cukup kepada suaminya. Huo Yuhao menatap laut Devil Walrus terbesar yang memimpin, dan dia menyampaikan pesan dengan kekuatan rohaninya. Mengapa kamu menyergap kami? Kami tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Semua manusia layak mati. Laut Devil Walrus itu hanya memiliki 10.000 tahun budidaya, dan jelas bahwa itu tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun, itu tidak masalah berbicara melalui kesadarannya. Huo Yuhao berbagi tanggapannya dengan Tang Wutong melalui deteksi spiritual. Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, tidak semua manusia layak mati. Kami tidak memiliki niat buruk dalam perjalanan kami ke Laut Es. Kami hanya ingin mencari Putri Duyung. Anda telah menyerang kami dengan gegabah. Apakah kamu tidak takut membawa bencana bagi sukumu? Petik 2. Burung walrus terbesar melolong dengan marah. Itu melambaikan keong emas di tungkai depannya dengan kuat karena suara dengungan yang dalam bisa terdengar sekali lagi. Kalian semua harus mati. Anda berani datang ke sini untuk menemukan Putri Duyung. Kalian semua harus mati karena datang ke Laut Es. Pidato walrus sedikit tidak jelas,
Tetapi Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang intens datang dari itu. Huo Yuhao tidak di sini untuk menjadi musuh dengan makhluk jiwa akuatik. Sebaliknya, dia berharap bahwa dia dapat membangun hubungan dengan binatang jiwa akuatik seperti yang dia miliki dengan Great Stardew Forest. Jika itu mungkin, maka manusia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk roh. Lebih banyak master jiwa kemudian akan memilih roh, dan mereka tidak perlu membunuh binatang buas untuk cincin jiwa. Karena itu, dia menekan amarah di hatinya ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan membuat kesalahan ini. Saya tidak ingin membunuh atau melukai suku Anda." Petik 2. Si Devil Walruses telah membentuk lingkaran di sekitar mereka pada saat ini, dan mereka bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan cepat. Beberapa walrus berkelap-kelip dengan cahaya biru saat mereka menembakkan peluru es ke Huo Yuhao dan Tang Wutong. Peluru-peluru es ini berwarna biru sedingin es, dan ada gelombang kekuatan jiwa yang sangat jelas dan kuat ketika mereka melesat melintasi langit. Itu adalah kerang ledakan es. Itu adalah salah satu keterampilan jiwa khas si Devil Walrus, dan juga dianggap sebagai bakat bawaan mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia menyadari bahwa membujuk mereka sia-sia. Dia meningkatkan jangkauan deteksi spiritualnya saat dia mencakup semua walrus di dalamnya. Sesuatu yang mengejutkan semua walrus terjadi segera setelah itu. Kerang ledakan es yang terbang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong membeku pada saat yang sama, dan setiap orang meledak di langit saat mereka meledak menjadi partikel es yang tak terhitung jumlahnya di semua arah. Partikel-partikel kecil es menyapu udara, dan mereka benar-benar mengembun menjadi kepingan salju ketika mereka mulai menari ketika badai salju meletus dari dalam. Badai salju ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu keras. Kedua belas si Devil Walruses bahkan tidak bereaksi ketika badai salju menyapu suku mereka ke udara. Beberapa ratus walrus menari dan berputar-putar di langit, dan mereka semua berteriak dan berteriak kaget dan panik. Kedua belas walrus terkemuka tertegun. Mereka hampir bisa melihat suku mereka dimutilasi dan dihancurkan di tengah badai salju. Musuh mereka begitu kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan sama sekali. Tang Wutong menoleh dan melirik Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa cincin jiwa kedelapannya bercahaya. Huo Yuhao menggunakan Blizzard beruang es. Dia tidak menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice. Dia memilih untuk menggunakan Blizzard sebagai gantinya karena Blizzard lebih eksplosif. Namun, suhunya tidak serendah Snowy Dance of Ultimate Ice. Walrus yang telah mengepung dan menyerang mereka semua langsung terhanyut. Selanjutnya, badai salju mulai bergerak menuju 12 walrus terkemuka. Kedua belas walrus itu benar-benar terkejut. Ini adalah serangan yang menakutkan yang sepenuhnya seperti fenomena kosmologis, dan mereka bahkan tidak bisa mulai berpikir untuk menolaknya. Burung walrus mulai melolong marah setelah syok sesaat mereka, dan mereka menembakkan peluru es ke Huo Yuhao dan Tang Wutong lagi dan lagi. Namun, peluru ini meledak sendiri tidak lama setelah mereka ditembakkan, dan mereka tidak bisa mendekati Huo Yuhao atau Tang Wutong sama sekali. Badai salju telah tiba, dan setiap orang dari kedua belas walrus itu kehilangan harapan. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka bahwa badai salju tidak menyerang mereka sama sekali ketika tiba. Walrus bahkan tidak bereaksi ketika badai salju mulai mereda, dan laut Devil Walruses melayang turun dari langit dengan serpihan salju satu demi satu ketika mereka mendarat dengan stabil di sebelah mereka. Setiap walrus masih ketakutan dan panik, tetapi mereka tidak terluka sama sekali saat mendarat. Tidak ada walrus yang hilang ketika mereka muncul kembali di sebelah pemimpin mereka ketika badai salju benar-benar menghilang, seperti mereka tidak dituntut untuk mengelilingi dan menyerang Huo Yuhao atau Tang Wutong sama sekali. Ekspresi pemimpin walrus berubah sepenuhnya. Mereka semua memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya, dan mereka sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka secara alami dapat mengetahui betapa sulitnya apa yang baru saja dilakukan Huo Yuhao. Mengontrol keterampilan jiwa sedemikian rupa adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa bayangkan. Meskipun menggunakan badai salju untuk menyapu semua walrus ke udara juga sulit, itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang cukup. Badai salju bahkan bisa membunuh semua walrus itu.
Namun, mengendalikan seluruh kawanan untuk jatuh dari langit dan mendarat kembali di tanah tanpa terluka sama sekali itu tidak mudah. Huo Yuhao harus tepat, hingga setiap walrus. Kemampuan untuk mengendalikan seperti itu jauh melebihi imajinasi mereka. Manusia ini sangat kuat. Para walrus terkemuka meletakkan cangkang keong emas di tangan mereka pada saat yang sama, dan tidak lagi memendam pikiran untuk melawan Huo Yuhao. Lawan mereka bisa memusnahkan seluruh suku mereka jika dia mau. Huo Yuhao menarik Tang Wutong. Mereka tidak mendekati kawanan itu, dan sebaliknya, Huo Yuhao menyampaikan pesan dengan kesadarannya kepada walrus terbesar. Sekarang, apakah Anda mengerti bahwa kami tidak memiliki niat buruk? Jika kami bermusuhan, kami benar-benar bisa memusnahkan kawananmu. Petik 2. Pemimpin walrus meraung. Putri Duyung telah mengeluarkan larangan. Semua manusia yang memasuki Laut Es adalah musuh, dan mereka harus dimusnahkan. Bahkan jika Anda membiarkan kami pergi, akan ada binatang jiwa akuatik lainnya yang akan berurusan dengan Anda. Ini adalah jawaban dari pemimpin walrus, tetapi dia sudah meletakkan keong emas di tangannya. Huo Yuhao menatap keong emas itu dengan penasaran dan bertanya, apa itu? Mengapa itu membuat kita jatuh dari langit? Petik 2. Keong suci, menyegel langit. The Sea Devil Walrus tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong bertukar pandang, dan mereka bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Salah satu alasan terbesar mengapa mereka percaya diri menjelajah ke Laut Es adalah karena mereka bisa terbang. Sebagian besar binatang buas air tidak bisa terbang, dan bahkan jika mereka bisa, makhluk buas ini tidak bisa bersaing dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong dalam hal kecepatan penerbangan. Itu berarti mereka bisa mundur kapanpun mereka mau. Sea Devil Walruses jelas tidak dianggap sangat tangguh di antara makhluk-makhluk jiwa akuatik, tetapi mereka dilengkapi dengan kerang keong suci, yang bisa mengunci langit. Ini berarti bahwa makhluk jiwa akuatik harus memahami dan mengembangkan banyak metode dan tindakan serupa. Mereka tidak bisa bertarung di langit, tetapi mereka bisa memaksa manusia atau binatang buas terbang di udara untuk jatuh. Itu tidak mengherankan tidak ada binatang jiwa tipe terbang di udara di atas ruang lautan luas ini. Mungkin mereka semua sudah punah dalam perang melawan binatang jiwa akuatik. Pamitan. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada banyak alasan untuk mendiskusikan sesuatu dengan walrus ini. Namun, konflik mereka sebelumnya tidak sepenuhnya berarti. Pertama, mereka telah menemukan bahwa binatang jiwa akuatik memiliki beberapa langkah untuk mengunci langit. Kedua, mereka mengetahui tentang kebencian Putri Duyung terhadap manusia. Mereka terbang ke langit sekali lagi, tetapi sekarang terbang di ketinggian yang jauh lebih rendah. Lagi pula, mereka akan sangat dirugikan jika mereka jatuh setelah langkah-langkah yang mengunci langit digunakan. Mereka akan berada pada kerugian yang lebih besar semakin tinggi mereka terbang. Mereka mempertahankan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mereka tidak akan terluka dengan cara apapun jika mereka jatuh dari ketinggian itu. Tentu saja, semakin dekat mereka ke permukaan laut, semakin banyak masalah yang bisa mereka hadapi.